Oke, maju dulu Pak. Wah, pemirsa, ini kita baru mulai terbang ya. Dan ini seru sekali. Di perjalanan kali ini, Potret kembali mengunjungi destinasi wisata Danau Toba yang begitu memukau. Wah, pemirsa, akhirnya kita sekarang sampai juga ya. Halo Kak. Ya. Menyusuri destinasi wisata tersembunyi yang ada di Balige, Pondok Bratadapdap. Sebuah pengalaman liburan yang menyenangkan. Berkayak saat senja, membuat setiap momen terasa begitu spesial. Saksikan tayangan selengkapnya hanya di Potret. Potret kembali mengunjungi kota Balige, ibu kota Kabupaten Toba. Dan saat ini saya juga sudah berada di Pondok Bratadapdap. Tentunya ya, sebelum sampai di sini, kita sebelumnya tiba di kota Balige dan kita langsung disambut dengan pasar Balige dengan bangunannya yang unik, tentu dengan corak gorga khas Batak Toba. Balige itu selain jadi pusat aktivitas pemerintahan, pendidikan dan ekonomi, juga identik dengan gorga. Nah, motifnya ini bisa kita temukan di berbagai sudut kota, salah satunya di Balairung Pasar Tradisional Balige, atau masyarakat di sini menamainya Onan Balige. Disinilah berlangsungnya beragam aktivitas seperti transaksi hasil bumi, kemudian penjualan ulos, hingga kuliner khas Batak yang selalu ramai oleh peminat. Wah pemirsa, ini kita ketemu Dalini Horbo, salah satu makanan khas dari Batak Toba ya Nantang? Iya. Nah, ini dari susu kerbau ya kan Nantang? Iya. Kalau dalam bahasa Batak, Dali itu artinya susu, Horbo itu artinya kerbau. Dalini Horbo adalah kuliner tradisional khas suku Batak yang terbuat dari susu kerbau dan sudah diwariskan sejak zaman nenek moyang. 100 mangkok. Satu mangkok berapa Nantang? 10.000. Boleh saya coba? Oke, kita coba Dalini Horbo. Oke, ini sendoknya. Katanya ini keju khas Batak Toba. Iya, Nantang? Toba. Keju Toba. Teksturnya kayak tahu ya, Nantang? Ya, tapi kan ada juga amis-amisnya. Ada amisnya. Rasa susunya itu. Tapi enak. Coba. Nih, rasa susunya, wangi-wangi susunya ada. Iya. Turbonnya. Mana rasanya? Kayak agak asin-asin dikit. Iya. Makanan yang satu ini berasal dari tapanuli dan biasanya dimasak menggunakan bumbu arsik atau bisa juga dikonsumsi langsung seperti ini. Selain Onan Balige, ada museum pribadi TB Silalahi Center juga. Museum ini berisikan kisah perjalanan hidup TB Silalahi sebagai seorang mantan menteri, kemudian juga anggota Dewan Pertimbangan Presiden, serta aktivis kebudayaan Batak. Keberadaan museum ini diharapkan mampu menularkan semangat dan juga memotivasi para generasi muda. Di kawasan ini juga ada Museum Koleksi Peninggalan Suku Batak pada masa lampau yang didirikan oleh TB Silalahi. Nah, di sini saya bisa melihat ya kira-kira bagaimana gambaran kehidupan masyarakat Batak pada zaman dahulu. Dari sini saya kembali melanjutkan perjalanan menuju destinasi selanjutnya. Pemirsa,
akhirnya sekarang kita sampai juga di Hotel Mutiara Balige. Nah, ini merupakan meeting point ya untuk menuju ke salah satu spot destinasi wisata unggulan yang ada di Balige. Kebetulan untuk menuju tempatnya nantinya kita akan menggunakan kapal yang sudah disediakan. Jadi sebelum itu ini saya mau siap-siap dulu ya. Yuk ikuti saya. Lokasi yang akan kita tuju nanti letaknya itu berada di Desa Tarabunga, Kecamatan Tampahan. Belum ada akses darat, lokasinya hanya bisa ditempuh menggunakan kapal dari kota Balige. Wah pemirsa, ini akhirnya kapal kita sekarang juga sudah mulai berlayar ya. Dan sekarang kita juga akan meninggalkan kota Balige yang begitu indah. Wah. Lama waktu yang kita butuhkan untuk sampai ke lokasi sekitar 30 sampai 40 menit. Kapal ini juga bisa menampung sampai 20 orang wisatawan. Dan tentu di sepanjang perjalanan kita juga akan disuguhkan dengan pemandangan Danau Toba yang begitu indah. Pemirsa, ini saya mau coba tunjukin ya ke pemirsa. Ada beberapa kapal wisata juga nih di sekitar kita ya. Tampaknya ini akan menuju ke Pulau Samosir. Dan gak terasa akhirnya kita sampai juga di Pondok Beratadabdab. Wah pemirsa, akhirnya kita sekarang sampai juga ya. Halo Kak. Selamat datang di Raja. Iya. Wah, thank you Kak. Iya. Saat tibanya di sini, saya juga langsung disambut oleh teman-teman dan juga kru Pondok Beratadabdab. Dan setelah itu, saya juga menuju ke kamar. Wah, benar-benar ya, pemandangan dari depan kamar saya ini indah sekali pemirsa. Saya senang sekali melihat pariwisata di Danau Toba terus berkembang. Sebagai daerah pariwisata super prioritas atau DPSP, kawasan Danau Toba tidak hanya menawarkan view yang indah, tetapi juga menawarkan beragam destinasi wisata dengan berbagai atraksi serta experience yang berbeda untuk menarik wisatawan. Salah satu contohnya Pondok Beratadabdab ini. Nah, ini dia nih kamar saya. Wah, nyaman sekali ya tempatnya. Lokasi ini dibangun oleh sepasang suami istri yang sudah pensiun dari pekerjaannya, Ibu Moriana Huta Barat dan Bapak Perlindungan Simanjuntak, mulai tahun 2014 dan terus mengalami perkembangan hingga saat ini. Sayang sekali kali ini saya tidak bisa bertemu dan berbincang dengan beliau, tapi tidak apa-apa karena saya akan ditemani oleh salah seorang pengurus, Kak Giva. Kak, kalau misalnya orang berkunjung ke sini nih, biasanya apa sih yang dicari orang? Experience apa yang dicari banyak orang kalau berkunjung ke sini? Yang pastinya paling pertama mereka lihat di sini yang cari itu ketenangan ya Kak ya. Karena kan mereka jarang
lihat ketenangan kalau di kota di sana. Jadi mereka datang ke sini untuk mencari ketenangan, kenyamanan, karena di sini sama sekali nggak ada orang, cuma kita-kita doang ya Kak ya. Yang kedua itu gara-gara fasilitasnya, karena kita di sini punya banyak jet ski, kayak, pedal, dan ya gimana experience untuk berenang di Danau Toba. Banyak yang berenang di depan sini. Banyak dong Kak. Kayaknya saya juga mau cobain nanti. Oh, boleh. Kak Giva, ini kira-kira kalau sore gini enaknya cobain apa nih dari sini? Sore gini, kalau sore gini biasanya orang-orang suka kayak Kak, Main kayak ya? main kayak biasanya. Dan katanya lokasi ini jadi spot terbaik untuk nikmatin sunset, bener nggak sih? Bener banget. Bener ya? Semoga kali ini saya beruntung ya bisa Oh. nikmatin sunset dari sini. Amin, amin. Nanti kalau pakai kayak sambil lihat sunset itu sempurna. Wah, best sih, sempurna Kak. banget. Nanti Kak Giva ikut nemenin saya main kayak. Boleh, Boleh, yuk pemirsa. Yuk Kak, boleh. yuk. Kita main dulu. Di sini Kak Giva mengajak saya melihat suasana sekitar. Ternyata tidak hanya sekedar nama ya. Pondok Berata Dap-Dap itu menyimpan filosofi yang mendalam. Kata Berata merupakan singkatan dari berkat atas kita dan beratus anak tangga simbol dari jejak-jejak kehidupan. Nah, lewat nama ini, pemilik Pondok Berata Dap-Dap berharap agar tempat ini senantiasa menjadi berkat baik bagi keluarga maupun setiap orang yang datang berkunjung ke sini. Jadi nih pemirsa, di sini ada prasasinya juga ya. Makna dari Berata Dap-Dap ya Kak. Berkat atas kita beratus anak tangga. Wah. Arsitektur villa kayu pertama yang dibangun di sini merupakan perpaduan antara rumah adat Manado dan juga rumah adat Batak Toba. Nah, selain villa, kemudian bungalow, ada single camp juga yang posisinya itu langsung menghadap ke Danau Toba. Oke, ini kita sudah siap-siap ya, dan ini saya sudah tidak sabar nih mau coba kira-kira gimana rasanya ya main kayak di Berata Dap-Dap. Sini ya Pak. Hehehe. Ini sih liburan dengan pengalaman paket lengkap ya. Tak hanya menikmati pesona Danau Toba, dari sini kita juga bisa menyaksikan indahnya sunset yang memanjakan mata. Wah, kondisi air yang cukup berombak ternyata membuat suasana berkayak semakin seru. Rasanya seperti sedang di ayun-ayun. Terlebih saat cahaya matahari sore mulai menguning, suasana terasa begitu damai. Nah, untuk pemirsa yang ingin mencoba wisata air seperti kita, cukup membayar Rp300.000 per 3 jamnya. Atau pemirsa juga bisa pantengin langsung Instagramnya di @pondok_berata_dap-dap. Cahaya matahari yang tadinya berwarna keemasan perlahan mulai meredup. Malam tiba dan perut juga sudah mulai keroncongan. Tak perlu khawatir karena peralatan masak di sini cukup lengkap.
Suasana pagi di lokasi ini benar-benar indah sekali ya. Tenang, udaranya juga sejuk. Baru buka pintu dan kita langsung disuguhkan dengan pemandangan Danau Toba yang begitu indah. Mau dilihat dari sudut manapun di tempat ini, pemandangannya benar-benar indah sekali. Satu malam di tempat ini berlalu begitu cepat. Suasana tenang dan hangatnya malam itu masih terasa membekas di hati. Nah, setelah puas menikmati suasana di Pondok Berata Dabdab, setelah ini saya juga akan melanjutkan perjalanan menuju puncak Huta Ginjang. Lokasi ini merupakan spot terbaik ya untuk mencoba para layang Huta Ginjang. Dan setelah ini saya juga mau siap-siap dulu nih sebelum menuju ke lokasi. Yuk ikuti saya. Setelah ini saya juga akan kembali ke kota Balige, lalu melanjutkan perjalanan sejauh 36 km atau sekitar 40 menit menuju puncak Huta Ginjang di Kabupaten Tapanuli Utara. Dalam bahasa Batak, Huta Ginjang itu kampung yang tinggi. Lokasi ini juga jadi salah satu spot terbaik untuk menikmati pemandangan Danau Toba dari ketinggian. Selamat pagi pemirsa. Pagi ini kita sudah sampai di desa Huta Ginjang. Ini salah satu destinasi wisata unggulan di Sumatera Utara dan saat ini kita berada di ketinggian sekitar 1550 mdpl. Hari ini kita akan mencoba para layang Huta Ginjang, salah satu spot terbaik yang ada di Huta Ginjang tentunya. Nah, dari atas ini kita bisa melihat panorama Danau Toba yang begitu indah. Dan mungkin saya akan coba menikmati suasana dan melihat Danau Toba lebih dekat dari puncak Huta Ginjang. Yuk ikuti saya. Ada 3 atraksi wisata yang bisa dicoba, diantaranya paramotor, para layang, dan gantole dengan total 10 atlet yang sudah bersertifikat. Nah, dari 3 cabang olahraga yang ada, para layang menjadi salah satu cabang olahraga yang bisa membawa pengunjung terbang di atas Danau Toba. Pemirsa, kali ini saya sudah bersama dengan Bang Onris Simaremare ya. Ini pilot yang bisa gandeng di para layang Huta Ginjang ya Bang ya. Bang Onris, ini saya mau tahu nih, Bang Onris udah berapa lama nih jadi pilot di sini ya, dan bisa gandeng wisatawan tentunya? Kalau aku kan udah 7 tahun. 7 tahun pemirsa? Ya, cuma ngambil lisensi sampai tandem itu kan masih udah 5 tahun lah bawa orang. 5 tahun Bang? Iya, 5 tahun. Bang, terus gimana nih Bang, kalau pemirsa gitu mau cobain para layang Huta Ginjang gitu, biar nanti mereka datang dan ternyata bisa terbang, ini apa yang harus dipastikan gitu Bang? Kalau mau terbang para layang di Huta Ginjang, untuk makan dulu di booking dulu melalui TikTok atau Instagram bisa. Sosial media para layang Huta Ginjang lah ya Para Bang ya? layang Huta Ginjang ya. Kita lengkap, TikTok ada, Instagram ada. Ya, jangan langsung datang ke sini, soalnya kan cuaca nggak bagus. Kadang nggak bagus, kadang bagus. Lebih baik di booking dulu kan, kita tengok dari prediksi cuaca, kapan bisa main, jam berapa. Oke, berarti ada jam-jam tertentunya juga? Ada. Oke, seperti hari ini jam 11 ya Bang, Abang bilang ya? Iya. Kalau misalnya kan banyak tamu kan bookingan kan kayak gitu kan, biar kita bisa bikin jadwalnya Kak. Biar nggak tabrakan, nanti kan berantem juga kalau tabrakan. Berarti Bang, ini kalau dari cuaca ini apa yang harus diperhatikan, dan kalau kita lihat saat ini kan cuacanya bagus nih. Dari mana nih kita Bang? Kita bisa lihat kalau cuacanya bagus dan mendukung untuk terbang. Itu kita kan tengok dari aplikasi kayak BMKG-nya kan, cuacanya, awannya kita tahu, kecepatan anginnya berapa. Kita bisa terbang itu dari 5 sampai 20 km per jam. Yang bagus. Setelah semua persiapan selesai, saatnya kita terbang.
Santai, oke. Oke, oke. Maju dulu, Pak. Wah, pemirsa, ini kita baru mulai terbang ya, dan ini seru sekali. Ini adalah pengalaman pertama saya mencoba atraksi para layang. Jujur saja ya, sebenarnya di awal saya sempat merasa sedikit takut saat membayangkan harus terbang di ketinggian. Tapi semua rasa takut saya terbayar lunas saat melihat keindahan Danau Toba dari atas sini. Wah, benar-benar pemandangan yang luar biasa. Namun ya, faktor kemarau panjang beberapa waktu lalu membuat perbukitan di sekitar Danau Toba tidak sehijau biasanya. Wah, pemirsa, dari sini kita bisa lihat Pulau Samosir, kemudian di sana ada Tugu Aritonang dan Pulau Sibanang. Ini saya kasih tunjuk ya. Wah. Ada juga itu Montero yang depan. Montero yang mana, Bang? Itu Montero Depan ini. Kopi. Mana tahu nanti pengen minum, makan di situ enak. Untuk pemirsa yang ingin mencoba atraksi wisata yang satu ini, cukup membayar Rp500.000 untuk sekali terbangnya. Wow. Sekarang kita akan terbang tepat di atas Danau Toba nih, pemirsa. Wah, gimana? Indah sekali bukan? Tak lama, saya dan Bang Andres juga mencoba melakukan manuver atau gerakan akrobatik. Cukup seru, tetapi jantung saya rasanya hampir copot, pemirsa. Oh, boleh, Bang. Pemirsa, ini kita lagi manuver. Akhirnya kita landing dengan selamat dan langsung disambut oleh padang rumput hijau di Desa Sitanggor. Kegiatan ini sekaligus menjadi penutup perjalanan indah kita kali ini. Sampai jumpa. Pemirsa, ini kita baru saja landing ya. Seru sekali bisa menikmati pemandangan Danau Toba selama 10 menit bersama dengan Bang Andres. Bang Andres, makasih banyak. Ya, thank you.